Sherry dan teman-teman sekalian yang sudah hadir hari ini. Izinkan saya sebagai pemateri pada public speaking hari ini. Pada seminar hari ini, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mengenai sesuatu fenomena yang sedang tren hari ini, kalian tahu nggak ini? 1 tambah 1 2. 11 kali 11 1. 12 kali 12 1. 8 kali 8 6 kali 4. Kalian tahu ini siapa? Siapa coba? ADM. Anak yang ADM ya? Nah, kalian di situ pada ilfil nggak? Ngelihat dia, cara dia ngomong dan lain-lain? Ilfil kan? Ilfil. Itu kenapa? Hari ini saya akan membahas mengenai hal sepele yang bikin orang langsung ilfil. Bukan salah ngomongnya, tapi cara ngomongnya. Tapi kalau dia dari muka sampai cara bicara sama-sama bikin ilfil. Tapi kalau sekarang kita membahas cuma cara bicaranya yang bikin ilfil. Yang tadi saya bilang, jadi banyak orang biasanya tidak sadar ketika berbicara itu mereka itu bikin gak nyaman orang lain. Bukan karena tampilannya, tapi cara ngomongnya tanpa disadari oleh kita masing-masing. Nah, kenapa cara ngomong itu penting? Karena menentukan kesan pertama kita pada audiens kita. Bagaimana? Kalau kita bilangnya, kalau kita berbicara negatif dengan audiens kita, mereka merasa jadinya tertekan. Kalau kita berbicaranya santai, nyaman, kan bikin anak-anak, bikin orang yang lagi ngobrol sama kita jadinya senang dan nyaman kan? Itu kenapa kita tuh tanpa sadar melakukan pembicaraan dengan orang lain secara kadang negatif dan kadang positif. Nah, hal kecil tersebut bisa menjadi dampak yang luar biasa untuk pertama kalinya kita berbicara dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada nada merendahkan. Contohnya nih, di sini ada, masa gitu aja nggak ngerti sih? Masa gitu aja nggak apa-apa? Terus ada, harusnya udah paham nggak sih? Pernah nggak kalian mendengar jawaban dari pertanyaan tersebut? Pernah kan? Nah, kita kan sebenarnya mau bertanya dengan orang lain karena kita trust, percaya. Saya percaya nih mau ngobrol sama kamu, tapi kok jawaban kamu kayak gitu. Kalian responnya gimana di hati kalian? Sakit kan? Tidak nyaman kan? Nah, dampaknya orang tersebut merasa diremehkan. Orang tersebut akan defensif. Defensif sendiri adalah ketika dia ingin menolong dirinya sendiri. Nah, jadi ketika dia direspon itu, masa gitu aja nggak paham? Responnya dia gimana? Tidak mau mendengarkan, ya? Nah, dia ingin menyelamatkan dirinya, ya gimana? Dia tidak mau mendengarkan perkataan negatifnya tersebut. Itu kenapa akhirnya dia memilih untuk defensif. Nah, terus ada kebanyakan nah di situ kebanyakan jeda kosong atau kalimat yang nggak selesai. Ketika kita bicara sama orang, kebanyakan tuh kita jadi kayak kita mau nih nah ini kan bikin jadi orang lain kayak tidak menarik, terus capek dengerinnya. Kok nggak selesai ya ini membicarakan? Nah itu kenapa akhirnya berdampak pada responnya itu jadi capek dan tidak siap. Nah, terus ada ngomong panjang tapi nggak ada intinya. Jadi gimana masalahnya itu kita ketika berbicara, masalahnya cuma putar lagi, terus nggak pernah fokus pada inti poinnya. Misal sebenarnya kita tuh mau bilangnya mengenai liburan, intinya kan liburan. Tapi kadang kita malah muter-muter, malah jadi kayak, gua nih kemarin main sama teman-teman gua gini. Poinnya itu kan bukan soal bagaimana dia liburannya. Orang yang meresponnya juga jadi bingung dan pesannya jadi tidak nyampe. Terus ada
bernada sopitan. Contohnya adalah kebanyakan istilah dan tidak penjelasan. Contohnya nih, kebanyakan sekarang menggunakan bahasa Inggris yang disingkat-singkat. Lo, ya, lo apa artinya? Artinya tertawa terbahak-bahak. Tapi ketika kita berbicara dengan orang, misalnya face to face, orang tuh tanpa sadar cuman ngasih tahu istilahnya aja, tapi tidak dijelaskan. Jadi orang yang mendengarkan juga bingung, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Kok dia tidak menjelaskan ini artinya apa? Jadinya kita sendiri yang mendengarkan juga jadi tidak paham dan bikin minder. Kita nggak paham apa yang dia sampaikan, jadinya kita minder. Nah, itu kenapa? Seharusnya ketika kita berbicara, kalau emang mau pakai bahasa Inggris dan istilah-istilahnya, kita dijelaskan. Misalnya kita itu lo banget tahu, emang lo tuh apa sih? Laut laut, artinya tertawa yang terbahak-bahak. Nah, itu lebih enak lebih jelasin. Jadi nggak sok pintar. Terus ada sering potong omongan. Pesan yang muncul adalah tidak menghargai dan merasa paling benar. Dimana kadang kita tanpa sadar ada orang yang lagi berbicara, tapi karena kita sok tahu, jadinya seakan-akan jadi memotong terus nih. Kayak, aku juga pernah tahu kayak gini-gini. Aku pernah beli ini sama kayak kamu. Itu bikin kadang kita merasa, lah, gue lagi cerita nih, lu jangan potong dong, ya nggak? Iya kan? Nah, ini jadi salah satu faktor yang bikin ilfeel paling cepat dan paling gede. Karena kita baru ketemu, terus lagi ngobrol, lagi ngomongin sesuatu hal yang pengen diceritain, tapi kok dia malah nyerang. Kayak seakan-akan gue udah paling bisa nih, gue udah paling benar, dan gue udah paling pernah. Nah, itu. Terus tempo ngomong tidak pas, terlalu cepat, bikin susah nangkep, terlalu pelan, bikin malas dengar. Jadi gimana kalau kita ngomong cepat-cepat? Misalnya kalau pelan, selamat pagi semuanya, kan bikin ngantuk, malas dengerin. Itu kenapa kita kalau berbicara dengan orang harus dengan tempo yang pas. Kesimpulan dari materi ini adalah ilfeel sering datang dari hal sepele, bukan dari siapa kamu, tapi bagaimana kamu menyampaikan. Yang kedua, kadang yang perlu diperbaiki bukan orangnya, tapi cara ngomongnya. Sekian, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Regina. Tadi kan disebutkan PPDS yang bahas tentang berbicara seperti yang tadi saya katakan itu bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, bagaimana cara mengatasi ketika bingung, jadi ngomongnya atau apapun itu. Nah, menurut saya, ketika kalian sudah bingung nih apa yang kalian bicarakan, jangan langsung lebih baik adalah kalian tarik nafas dan buang. Nah, kalian di situ kasih jeda sedikit. Jadi mana kalian di situ bisa lebih mikir apa yang mau kalian utarakan dibandingkan kalian malah jadi kayak kan kelihatan jelas. Tapi kalau kalian udah bingung nih, lebih baik kayaknya tarik nafas dikit, dikasih jeda. Nah, kasih jeda dikit aja, nah baru ngomong lagi. Dibandingkan kamu ngasih kalimat-kalimat yang tidak diperlukan. Terima kasih.